Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Bribtu Mercy, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, saya Bribtu Mercy menemani Anda dalam live traffic update bersama Polri TV. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan live traffic update ini, Anda dapat menyaksikan melalui Instagram Divisi Humas Polri atau Instagram NTMC Korlantas Polri. Dan langsung saja kami berikan informasi situasi lalu lintas dari beberapa titik strategis saat ini. Dan pertama dari kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini saat ini masih terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Pancoran menuju Semanggi ataupun ke arah sebaliknya. Kami himbau bagi pengendara sepeda motor khususnya pastikan selalu menggunakan helm yang telah memenuhi standar nasional Indonesia dan juga serta terpasang dengan benar dan terkunci. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi isyarat lampu lalu lintas, jangan menerobos lampu merah atau memaksakan untuk melintas saat isyarat menunjukkan berhenti. Kemudian bergeser ke CCTV dari kawasan DPR MPR Jakarta Pusat. Kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Slipi menuju ke arah Gatot Subroto, siang hari ini terpantau dalam kondisi relatif cukup lancar. Kemudian untuk kendaraan sendiri yang melaju dalam tol dalam kota dari arah Semanggi menuju ke arah Tomang ataupun arah sebaliknya, siang hari ini juga terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan di depan, terutama saat arus lalu lintas mulai padat. Kemudian bagi pengendara yang akan berpindah lajur, pastikan terlebih dahulu kondisi di sekitar kendaraan dan gunakan lampu sen sebagai tanda kepada pengendara lain. Selanjutnya pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat CCTV dari kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Banyuasin yang akan menuju ke arah Jambi, siang hari ini terpantau dalam kondisi cukup lancar. Terlihat di sini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepas itu mulai lancar. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyuasin, saat ini juga terpantau dalam kondisi relatif cukup lancar. Kami himbau bagi pengendara, khususnya pengendara mobil, untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan, baik pengemudi maupun penumpang. Dan juga hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara karena dapat mengalihkan perhatian dan mengganggu konsentrasi. Dan terakhir pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat CCTV dari kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Situasi lalu lintas di kawasan ini dari arah Karangasem menuju ke arah Mandaan ataupun arah sebaliknya, siang hari ini masih terpantau dalam kondisi cukup ramai, masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 5-20 meter ke belakang, selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi pengendara untuk selalu utamakan keselamatan, tetap fokus dan hindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Dan juga jangan lupa untuk selalu saling menghargai dan memberikan ruang kepada sesama pengguna jalan, merupakan bagian dari keselamatan berlalu lintas. Dan juga pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan juga kami menginformasikan tidak ada penutupan jalan, rekayasa lalu lintas maupun pengalihan arus lalu lintas. Arus lalu lintas hanya diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. Jajaran dan juga jajaran personil kami sudah tergelar penuh di titik-titik strategis untuk memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal bagi pengguna jalan. Dihimbau untuk memanfaatkan rute alternatif, mengatur waktu perjalanan, serta tetap utamakan keselamatan berkendara. Dan juga selalu ikuti petunjuk dan arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri menyediakan call center 110 yang dapat dihubungi selama 24 jam secara gratis dan bebas pulsa. Layanan 110 dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan, ketertiban masyarakat, bencana alam, dan juga permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas dengan presisi. Dan juga jangan lupa selalu ikuti live traffic update di Polri TV, dan jangan lupa untuk follow Instagram Divisi Humas Polri dan Instagram NTMC Korlantas Polri. Demikian dapat kami laporkan dari NTMC Korlantas Polri, dan semoga bermanfaat. Saya Bribtu Mercy, selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, respon cepat ditunjukkan anggota Polsek Secang Polresta Magelang saat menerima informasi adanya kecelakaan lalu lintas di jalur alternatif Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
personel Polsek Secang Polresta Magelang segera mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan langkah-langkah penanganan di tempat kejadian perkara. Setibanya di lokasi, petugas langsung mengamankan area sekitar kecelakaan dengan mengatur arus lalu lintas. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, mengingat lokasi kejadian masih dilalui kendaraan masyarakat. Selain melakukan pengamanan, personel juga membantu proses evakuasi korban dan memastikan korban mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi yang dialami. Petugas juga turut melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses penanganan kecelakaan. Kehadiran personel kepolisian di lokasi juga untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Pengaturan lalu lintas dilakukan agar kendaraan tetap dapat melintas dengan tertib serta tidak terjadi penumpukan arus di sekitar lokasi kejadian. Polri juga terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terlebih ketika melintas di jalur alternatif yang memiliki kondisi dan karakteristik jalan yang berbeda. Pengguna jalan juga dihimbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, serta memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan sekitar. Dari Humas Polresta Magelang melaporkan untuk Polri TV. Personel Polsek Candi Mulyo Polresta Magelang menunjukkan kepedulian kepada masyarakat saat melaksanakan patroli. Petugas membantu seorang warga yang mengalami ban kendaraan bocor di wilayah Desa Tampir Kulo, Kabupaten Magelang. Berikut informasinya untuk Anda. Personel Polsek Candi Mulyo Polresta Magelang melaksanakan patroli rutin di wilayah Desa Tampir Kulo, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Saat melintas, seorang warga mengalami kendala kendaraan akibat ban bocor. Melihat kondisi tersebut, petugas langsung menghampiri dan memberikan bantuan. Polisi kemudian membantu mengantarkan warga beserta kendaraannya hingga ke rumah. Bantuan diberikan secara spontan agar warga dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Tindakan tersebut menjadi wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Polisi tidak hanya hadir dalam menjaga Kamtibmas, namun juga siap membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui aksi kemanusiaan ini, Polsek Candi Mulyo terus membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kehadiran personel diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Humas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, musim kemarau membuat sejumlah warga di Kabupaten Grobogan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Polsek Tawang Harjo turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Tarup. Berikut informasinya untuk Anda. Musim kemarau membuat warga di Desa Tarup, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, kesulitan mendapatkan air bersih. Polsek Tawang Harjo kemudian bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih secara langsung kepada masyarakat. Saat penyaluran, personel Polsek Tawang Harjo turut berinteraksi dengan warga. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tugas kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, namun juga memberikan manfaat ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Polsek Tawang Harjo mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak, serta terus menjaga semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Polres Grobogan peduli untuk menghadirkan pelayanan polisi yang profesional, empatik, dan dekat dengan masyarakat. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Juang Polri tahun 2026, Polres Sukoharjo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air di Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo bersama dengan Bayangkari dan jajaran menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Sebanyak 10 tangki air dengan kapasitas masing-masing 8.000 liter didistribusikan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Sebanyak 16.000 liter air disalurkan bagi warga Duku Peger Gunung, Desa Ngasinan, sedangkan 40.000 liter lainnya didistribusikan ke 5 titik wilayah Desa Kedung Jambal. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan kebutuhan warga khususnya di tengah kondisi keterbatasan air bersih.
Selain menyalurkan air, Kapolres juga meninjau pengeboran sumur dalam di Desa Ngasinan. Sumur ditargetkan mencapai kedalaman 60 hingga 70 meter. Hingga hari ketiga pengeboran telah mencapai kurang lebih 25 meter. Kapolres bersama dengan jajaran juga melaksanakan penanaman pohon nangka dan durian sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan daya resapan air. Kegiatan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, pemerintah desa, Bayangkari, dan masyarakat. Dari Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Kudus. Merespon kondisi tersebut, Polsek Dawe menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak di Desa Colo, Kecamatan Dawe. Berikut informasinya untuk Anda. Polsek Dawe Polres Kudus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Kegiatan ini dipimpin Kapolsek Dawe AKP Jajang Wiwoko dan melibatkan personel Polsek serta Babin Kamtipmas Desa Colo. Bantuan difokuskan bagi warga RT 04, RW 01 Desa Colo. Sebanyak 8 keluarga dilaporkan mulai mengalami kekurangan pasokan air bersih akibat sumur dan sumber air yang menyusut selama musim kemarau. Penyaluran air bersih dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok harian warga, sekaligus meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Aksi sosial ini menjadi wujud pelayanan dan kepedulian nyata Polri kepada masyarakat. Kehadiran personel diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat silaturahmi antara Polri dan warga. Seluruh proses pendistribusian air kepada perwakilan keluarga berlangsung tertib dan kondusif. Polsek Dawe terus berkomitmen hadir memberikan pelayanan dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Humas Polres Kudus, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.